Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, tak selamanya kesan onar dan garang ini menempel pada diri anak pang. Betul sekali, di pesantren Tasawuf Underground Tangerang Selatan, anak pang husuk belajar agama dan berwirausaha. Wajah seram, badan penuh tato. Yaitulah ciri khas anak pang yang sering kita temui selama ini. Tak jarang, mereka terjaring razia karena kedapatan memalak atau mengamen di jalanan. Namun kesan negatif tersebut pudar jika kita berkunjung ke pesantren Tasawuf Underground Ciputat, Tangerang Selatan. Sejak 5 tahun yang lalu, pondok pesantren ini merangkul anak pang untuk belajar agama dan memberikan keterampilan berwirausaha, seperti membuat konveksi sablon dan jasa cuci pakaian. Bintang, salah satu anak pang, mengaku terpanggil untuk belajar agama karena merasa lelah mengamen di jalanan. Bahkan dirinya sekarang bisa mendapatkan penghasilan yang layak usai membuka usaha laundry. Bacaan doa berapa? Doa saja apa? Doa aja belum pernah saya sholat. Dari kecil juga belum pernah. Kalau kecil kan pernah ngaji, cuman ikro terus. Cuman sejak kesini saya jadi merasa gimana ya? Enak itu tentang ngaji gitu. Ustadz Halim Abiyana, selaku pengurus pesantren Tasawuf Underground, sempat mengalami kesulitan dalam mengenalkan ajaran agama Islam kepada anak pang. Namun seiring berjalannya waktu, ke-26 anak didiknya kini telah hafal Al-Quran, bahkan berkuliah di salah satu kampus ternama. Selama ini kan mereka terus berjalan, terlepas dari akar keluarga. Ini tidak ada juru dakwah atau ustadz yang berusaha merangkul. Padahal anak-anak pang, anak jalanan itu sudah menunggu, pengen jalan pulang, tetapi tidak ada ustadz, ulama atau kiai yang berusaha mengajarkan mereka tentang agama. Nah, semoga cerita anak pang pesantren Tasawuf Underground bisa turut memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, khususnya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Melihat tayangan ini sepertinya pemikiran saya mengenai anak pang ini sedikit berbeda karena ternyata anak-anak pang di sana ternyata bisa belajar agama dan juga mau berwirausaha. Nah, kita akan berbincang seperti apa sebenarnya pembuatan dari pesantren Tasawuf Underground yang isinya banyak anak pang ini. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Halim Ambiya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, bisa diceritakan pertama sekali mendirikan pesantren ini, latar belakangnya karena apa Pak Ustadz? Ya, awalnya karena kita sering turun ke jalan, ketemu dengan anak-anak pang, anak-anak jalanan di pasar, terminal, stasiun, pinggir jalan, lalu kita himpun. Saya melihat tidak ada yang merangkul memang. Jadi mereka masuk ke masjid juga kadang dicurigai, mau belajar, punya keinginan untuk belajar, tetapi tidak ada guru ngaji yang datang menemui mereka. Sehingga saya hadir di tengah-tengah mereka, ternyata mendapat penerimaan yang luar biasa. Pak Ustadz, ini bagaimana cara Anda mendekati anak pang ini akhirnya mereka terpanggil untuk belajar agama dan juga mau belajar usaha? Dengan persahabatan. Jadi saya yakin siapapun orang butuh sahabat. Apalagi anak pang ini kan bukan kriminal. Jadi ketika kita hadir sebagai sahabat, ya selesai masalah. Nah, dari situ ada berbagi cerita, berbagi ilmu, berbagi pekerjaan. Dari situ ketika mereka sudah berhimpun, karena awalnya harus personal, pribadi-pribadi mendekati mereka, setelah terhimpun, baru kemudian kita ajak bukan hanya ngaji, tapi juga berwirausaha. Karena nggak mungkin juga kita hijrah tapi nggak punya pekerjaan, nanti ngambok maning gitu. Maka perlu langkah yang tidak hanya urusan agama gitu. Nah, saat ini sudah berapa anak pang yang Pak Ustadz didik?
Kalau dari total keseluruhan 120, tapi yang sekarang tinggal di sini 26 anak ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih apa saja kegiatan ataupun juga keseharian anak didik Pak Ustadz? Melihat itu di belakang sedang belajar juga ya, belajar agama atau sedang apa ini Pak Ustadz? Iya, jadi ini layaknya pesantren, pondok pesantren seperti pesantren tradisional pada umumnya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ada kegiatan. Misalnya setelah subuh ada kajian kitab Jurmiyah dan Safinatun Najah. Nanti pagi jam 8 buka usaha laundrynya, buka usaha sablonnya. Lalu ada kajian di jam 10. Nanti habis zuhur, setelah sholat juga ada kajian lagi. Nanti habis maghrib juga begitu. Jadi ada jadwalnya. Nah, jadi selain pendidikan agama di sini, layaknya pondok pesantren, kami buka wirausaha. Kita ini menempati ruko 3 lantai. Lantai pertama itu ada laundry kiloan, lantai itu buat usaha lah. Ada sablon, ada gorengan, ada angkringan. Lalu di atas buat taklimnya. Yang lantai 3 buat asramanya. Anak-anak di sini dilatih. Ada pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan mereka. Misalnya ada barista, ada potong rambut, Wah, ada banyak ya? gitu. Nah, Pak Ustadz, kalau untuk dana pesantren sendiri, apakah cukup dari dana dari wirausaha tadi atau membuka juga donasi-donasi dari orang-orang, ya? dari masyarakat? Tentu itu tidak akan cukup ya, karena ini kan permulaan mereka berusaha. Ini pengusaha yang lain kena COVID udah bangkrut, kita yang baru usaha gimana? Gimana mau menghasilkan kan? Tapi ini karena pendidikan ya kita harus langsung. Nah, biasanya kita karena di sini kita adakan kegiatan pengajian off air-nya juga. Wah. Ada majelis taklimnya. Jadi sehingga jamaah saya bukan hanya anak pang dan jalanan, tetapi jamaah yang memang belajar tasawuf di pondok ini. Dari situlah kemudian ada urun rembuk donasi dari mereka begitu. Baik, jadi selain belajar agama juga dibekali kemampuan, tadi ada yang punya usaha laundry, lalu juga usaha berjualan lainnya ya. Semoga sukses buat teman-teman di sana. Terima kasih juga buat Pak Ustadz yang juga merangkul anak pang di daerah Jabodetabek.